Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Syekh? Qala berkata siapa Syekh Abi Suja. Wala dhamana dan tiada ganti rugi itu maujud. Wala dhamana dan tiada ganti rugi itu maujud. Alal amili atas orang yang bekerja. Alal amili atas orang yang bekerja atau melakukan kirot. Alal amili atau atas orang yang bekerja atau orang yang melakukan kirot. Illa lil udwani illal udwan illa lil udwani kecuali karena permusuhan. Illal udwani kecuali karena permusuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amilu adapun orang yang bekerja, orang yang melakukan kirot. Al-amilu adapun orang yang melakukan kirot, itu aminun orang yang dipercaya. Itu aminun orang yang dipercaya. Li'annahu karena sungguhnya amil. Li'annahu karena sungguhnya amil itu qabdul mali, orang yang menerima harta. Itu qabdul mali, orang yang menerima harta. Bi'idni malikihi, dengan seizin pemiliknya mal. Bi'idni malikihi, dengan seizin pemiliknya mal. Fa'asbaha maka menyerupai siapa amil. Fa'asbaha maka menyerupai siapa amil sa'irul umanai, akan semua akad berbasis kepercayaan. Sa'irul umanai, akan semua akad berbasis kepercayaan. Ada berbasis juga, itu apa? Sa'irul umanai, akan semua akad berbasis kepercayaan. Nanti falau dhamana maka tiada ganti rugi itu maujud. Falau dhamana maka tiada ganti rugi itu maujud alaihi atas ambil. Alaihi atas ambil illa bita'ati, kecuali sebab sembrono. Illa bita'ati, kecuali sebab sembrono atau melampaui batas. Ditaksirihi karena sembrononya ambil. Ditaksirihi karena sembrononya ambil kal umanai, seperti orang yang dipercaya. Kalau umanai seperti orang yang dipercaya. Falau idda'a maka seandainya mengaku-ngaku. Falau idda'a maka seandainya mengaku-ngaku alaihi atas ambil. Alaihi atas ambil siapa Rabbul Mali. Siapa Rabbul Mali, pemilik harta. Siapa Rabbul Mali, pemilik harta. Al-khiyanata, akan sifat khiyanah. Al-khiyanata, akan sifat khiyanah. Ay khiyanatul amil maksudnya. Al-khiyanata, akan sifat khiyanah. Fal qawlu maka adapun ucapan yang diterima. Fal qawlu maka adapun ucapan yang diterima itu qaulul amili, ucapannya amil. Itu qaulul amili, ucapannya amil. Li'annal asla, karena sungguhnya dalil asal. Li'annal asla, karena sungguhnya dalil asal itu adamuha, ketiadaan kirot atau ketiadaan mudharabah. Itu adamuha, ketiadaan kirot atau ketiadaan mudharabah. Wakadan seperti demikian fal qawlu qawlul amil. Wakadan seperti demikian fal qawlu qawlul amil. Yusaddaku dibenarkan siapa amil fi qadri ra'sil mali, di dalam kadarnya harta modal.
fi qadri ra'sil mali, dalam kadarnya harta modal atau kadarnya ra'sul mal. Li'annal asla, karena sungguhnya dalil asal. Li'annal asla, karena sungguhnya dalil asal itu adamu ziyadati, ketiadaan tambahnya ra'sul mal. Itu adamu ziyadati, ketiadaan tambahnya ra'sul mal. Wakadan seperti demikian yusaddaku. Wakadan seperti demikian yusaddaku, maka dibenarkan siapa amil. Yusaddaku, maka dibenarkan siapa amil fi qawlihi, dalam ucapannya amil. Fi qawlihi, dalam ucapannya amil, lam arbah, tidak untung siapa aku. Lam arbah, tidak untung siapa aku. Au lam arbah, atau tidak untung siapa aku. Au lam arbah, atau tidak untung siapa aku. Illa kada, kecuali seperti ini arbah. Lianna illa kada, kecuali seperti ini arbah. Au istaro itu, atau telah membeli siapa aku. Au istaro itu, atau telah membeli siapa aku. Lil kirodi, karena kirot. Lil kirodi, karena kirot. Au istaro itu, atau telah membeli siapa aku. Au istaro itu, atau telah membeli siapa aku. Li untukku, li annahu, karena sungguhnya amil. Li annahu, karena sungguhnya amil itu arifu, yang lebih mengetahui. Itu arafu, yang lebih mengetahui. Biniyatihi, dengan niatnya amil. Biniyatihi, dengan niatnya amil. Wakadar, seperti demikian al-madhkur. Wakadar, seperti demikian al-madhkur. Lau idda'a, seandainya mengaku-ngaku siapa Rabbul mal. Lau idda'a, seandainya mengaku-ngaku siapa Rabbul mal, alaihi, atas amil, maksudnya pemilik harta menuduh kepada amil. Maksudnya begitu. Annahu, sesungguhnya Rabbul mal. Annahu, sesungguhnya Rabbul mal itu nahahu, telah melarang siapa Rabbul mal akan amil. Itu nahahu, telah melarang siapa Rabbul mal akan ambil. Ankadha, dari melakukan ini al-fi'lu, dari melakukan ini al-fi'lu atau al-amalu. Fal qawlu, maka adapun qaul yang diterima. Fal qawlu, maka adapun qaul yang diterima itu qaulul amili, ucapannya amil. Itu qaulul amili, ucapannya amil. Bi annal asla, karena sunya dalil asal. Bi annal asla, karena sunya dalil asal itu adamun nahyi, ketiadaan larangannya amil. Itu adamun nahyi, ketiadaan larangannya amil. Wa yuqbalu, dan diterima apa qauluhu, ucapannya ambil. Apa qauluhu, ucapannya ambil. Fi da'wat talafi, di dalam pengakuan kerusakan. Fi da'wat talafi, dalam pengakuan kerusakan. Kal wakili, seperti wakil. Kal wakili, seperti wakil. Wal mudai, dan orang yang dititipi. Wal mudai, dan orang yang dititipi. Illa ayat kuro, kecuali jika menuturkan siapa ambil. Illa ayat kuro, kecuali jika menuturkan siapa ambil. Syai'an, akan suatu dhohiron, yang tampak atau yang nyata. Syai'an, akan suatu dhohiron, yang tampak atau nyata. Fala yuqbalu, maka tidak diterima siapa ambil. Fala yuqbalu, maka tidak diterima siapa ambil. Illa bibayinatin, kecuali dengan saksi atau bukti. Illa bibayinatin, kecuali dengan saksi atau bukti. Li'anna iqamatal bayyinati. Li'anna iqamatal bayyinati, karena sungguhnya mendirikan
saksi atau bukti, li anna iqabatal bayyinati, karena suruhnya mendirikan saksi atau bukti ala sababi berdasarkan sebab, berdasarkan sebab al-dhahiri yang tampak, itu ghairu muta'adziratin, yang tidak sulit, walau idda'a dan seandainya mengaku-ngaku siapa ambil, radda ra'sil mali, akan pengembalian pokok harta atau modal, radda ra'sil mali, akan pengembalian pokok harta atau modal. Fahal maka apakah yukbalu diterima siapa ambil, wajahani maka ada dua wajah, al-asahhu adapun qaul yang paling sahih, itu na'am ia diterima siapa ambil, li'annahu karena sunya ambil itu aminun orang yang dipercaya, fa'asbaha maka menyerupai siapa ambil, al-muda'a akan orang yang dititipi barang, atau orang yang dititipi mal. Walau ikhtalafa, dan seandainya berselisih pendapat siapa ambil wa rabbul mal, fi jinsi ra'sil mali, di dalam jenisnya pokok harta, suddiqa maka dibenarkan siapa al-amilu amil, wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Far'un adapun itu ada satu cabang, ikhtalafa telah berselisih pendapat siapa Rabbul Mali pemilik harta, wal amilu dan amil fil qadri dalam suatu kadar, al masruti yang disyaratkan, tahalafa maka saling bersumpah siapa Rabbul Mal wal amil, wal amilu walil amili, dan itu bagi amil, ujratul mithli adapun ujrah mithil, wa bi fauzil maliki wayafuzu dan mendapatkan siapa al-maliku pemilik modal atau pemilik mal, birribhi dengan laba kullihi ya semua ribhun, wabi mujarratit tahalufi, dan itu sebab melulunya saling sumpah, dan itu sebab melulunya saling sumpah, yang fasihu menjadi rusak apal akdu akad kirot, maka menjadi rusak apal akdu akad kirot. Syarraha telah menjelaskan bihi dengan yan fasihu
Syarraha telah menjelaskan bi dengan yanfasikhu siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi fi Zubadatir Raudhati dalam kitab Zubadatur Raudhah. Ziyadah ya, Zubadah apa ziyadah? Fi Ziyadatir Raudhati dalam kitab Ziyadatur Raudhah anil bayani tentang penjelasan bila mukhalafatin dengan tanpa saling sengketa. Anil bayani dari penjelasan bila mukhalafatin dengan tanpa sengketa. Apa itu? Wa kalamul minhaji, adapun kalamnya kitab al-minhaj. Wa kalamul minhaji, adapun kalamnya kitab al-minhaj itu yaktadihi mencocoki mencocoki siapa An-Nawawi ya. Mencocoki siapa An-Nawawi akan yanfasikhu. Mencocoki siapa An-Nawawi akan yanfasikhu, atau menjelaskan juga boleh, mencocoki itu. Wasarroha telah menjelaskan bihi dengan yanfasikhu siapa Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani. Siapa Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani aidon juga. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Dan satu kaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih masuk bab qirot ya, bagi hasil. Kalau dalam bahasa sekarang namanya profit and loss sharing, PLS. Apa itu? Profit, keuntungan, and loss itu apa? Ya, kerugian. Loss itu artinya kerugian. Sharing itu artinya berbagi. Jadi profit and loss sharing itu maksudnya ya berbagi keuntungan, bagi hasil, untung rugi tanggung bersama. Nah, untung rugi tanggung bersama ini kalau itu terjadi pada jual beli, maka dinamakan dengan akad bai' murabahah, jual beli tapi dengan basis keuntungannya yang dibagi, namanya bai' murabahah. Nah, kamu saya pinjami modal, kamu saya modali, ini ada barang, silakan dijual, nanti kamu labanya yang 30% nanti jadi milikmu. Nah, seperti ini namanya bai' murabahah, jual beli berbagi hasil. Nah, lawannya murabahah itu kalau tidak berupa dagangan. Jadi kalau bai' murabahah kan modalnya berupa dagangan, tapi kalau mudharabah itu modalnya bukan berupa dagangan, tetapi modalnya adalah kamu dikasih modal tunai, jadi uang tunai, disuruh mendirikan usaha, suruh mengelola. Jadi kamu dikasih uang tunai ala nadhin, kemarin kan sudah disebutkan dunia. Terus nanti hasilnya dibagi berdua. Nah, hasilnya dibagi berdua. Itu mudharabah. Nanti kalau yang semacam ini namanya mudharabah. Ya, paham ya? Itu mudharabah. Nah, terus bedanya dengan qirot apa? Aslinya sebenarnya sama. Mudharabah dengan qirot itu sebenarnya konsepnya sama. Cuman ada sedikit perbedaan kalau pada qirot. Kalau pada qirot itu sifat kembalinya modalnya itu 100% berasal dari, berarti 100% itu berasal dari pihak yang memberi modal. Kalau qirot jadi 100%.
saya modali 100%, nih uang dirikan usaha, nanti hasilnya kita bagi berdua. 100% modalnya berasal dari Rabbul Mal. Tapi kalau mudharabah itu enggak, modalnya itu dibagi berdua. Jadi mungkin pihak pihak amilnya, orang yang diberi modal itu juga punya modal. Nah, punya modal. Nah, terus pengelolanya satu. Pengelolanya itu satu orang. Sama dengan kirot ya. Kirot juga pengelolanya satu orang. Nah, kalau pengelolaannya itu dilakukan bersama-sama antara Rabbul Mal sama pemilik sama dia, maka akad yang kalau pengelolaannya bersama-sama namanya bukan mudharabah, tapi namanya adalah syirkah. Jadi sampai harus bisa membedakan mana kirot, mana mudharabah, mana syirkah. Sama-sama akadnya kerjasama. Jadi sama-sama akadnya kerjasama. Sampai harus bisa membedakan masing-masing. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah untuk kirot sama mudharabah. Jadi yang kita bicarakan saat ini adalah kirot sama mudharabah. Qaidah yang dipakai wala la dhamana 'alal amil illa bil udwan atau illa lil udwan. Pihak amil itu tidak menanggung ganti rugi terhadap modal yang sudah dijalankan. Jadi sifatnya nggak menanggung ganti rugi terhadap modal yang dijalankan, ya, terhadap modal yang sudah diberikan ke dia, terus disuruh menjalankan. Ternyata kemudian ada kerugian terhadap usahanya itu gagal, ada kerugian. Maka pihak amil la dhamana. Pihak amil tidak bertanggung jawab untuk masalah itu. Jadi nggak wajib ganti rugi. Berarti bagaimana sifat kembalinya modal kalau begitu? Sifat kembalinya modal bagaimana? Tidak harus kembali. Makanya, jadi sifat kembalinya modal itu nggak harus kembali. Tetapi pihak amil itu harus menjalankan modal itu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan kok menjalankan modalnya itu kok sembrono, akhirnya kemudian terjadi kerugian atau rusaknya harta yang sudah dikasihkan modal ke dia tadi, akhirnya rusak dengan sia-sia. Maka dalam kasus seperti ini baru dia dikenakan sebagai ganti rugi. Jadi ganti rugi atau doman itu berlaku atas seseorang, ya, disebabkan karena 3 hal. Tadi satu, disebabkan karena sifat udwan, permusuhan, pertentangan. Yang kedua disebabkan karena sifat at-ta'addi, melampaui batas. Jadi melampaui batas. Yang ketiga disebabkan karena sifat taksir. Taksir itu apa tadi? Sembrono. Jadi satu udwan, 2 ta'addi, yang ketiga taksir, sembrono. Jadi kalau seseorang kok dikasih modal terus kemudian kok dia tidak menggunakan yang seharusnya atau penggunaannya itu melampaui batas, nggak punya ilmu, tahu-tahu dikasih modal disuruh usaha, ternyata modalnya tidak dipakai usaha real, tahu-tahu dipakai dipakai trading.
Tahu trading? Apa trading itu? Nggak tahu sampean. Trading itu ya jual beli, tapi jual beli mata uang asing. Jual beli mata uang asing di dunia online. Kalah. Hilang uangnya dalam sekejap, dalam satu malam. Wajib ganti rugi apa tidak? Wajib. Kalau seperti itu kan itu namanya sembrono. Dikasih modal untuk kerja real, tahu-tahu dipakai trading. Ya trading kan usaha, tapi kan bukan untuk itu maksudnya. Orang beri modal itu kan tujuannya supaya usahanya usaha real gitu. Kalau begitu, jadi kalau ternyata ada sifat, oh kalau misalkan kok melampaui batas, itu berarti pihak ambil itu baru dikenai ganti rugi. Tapi kalau misalkan kok dijalankan normal-normal saja, tapi terus kemudian kok rugi, kalau dijalankan normal-normal saja tapi kok rugi, maka dia tidak menanggung ganti rugi. Berarti pihak ambil tersebut adalah termasuk orang aminun. Jadi pihak ambil itu termasuk orang aminun. Apa itu aminun? Orang yang dipercaya. Kalau begitu berarti doman itu juga termasuk akad yang berbasis kepercayaan. Akad berbasis kepercayaan, doman. Kalau doman itu akadnya kok berbasis kepercayaan, berarti kalau misalkan ada kasus apapun yang berkaitan dengan soal serah terima barang, maka ya harus dikembalikan pada konsep dasar atau dalil asal dari sifat kepercayaan itu. Dalil asal dari sifat kepercayaan itu. Dalil asal sifat kepercayaan itu apa? Asalnya kan orang kalau sebelum dia diberi kepercayaan kan asalnya kan bebas-bebas saja. Ya kan? Orang yang diberi kepercayaan itu sebelum diberi kepercayaan kan orangnya kan bebas-bebas saja. Al aslu apa ini? Al aslu wal adam. Jadi asalnya kan bebas-bebas saja, nggak ngerti nggak punya tanggungan, nggak punya kewajiban untuk mengelola barang, kan seperti itu aslinya, ya kan? Jadi ini dalil asal. Sebelum kamu kasih percayaan dulu, saya itu nggak pernah mikir sama sekali. Ini kan dalil asal namanya. Tapi setelah kamu beri kepercayaan, saya akhirnya jadi mikir. Ini berarti namanya kan kepercayaan. Jadi mikirnya tadi disebabkan karena diberi kepercayaan. Nah, karena diberi kepercayaan tadi itu, jadi karena akhirnya diberi kepercayaan, terus dia sifatnya itu kemudian harus menjalankan modal, maka dari itu kemudian muncul kaidah yang lain. Kaidah yang lainnya apa? Al aslu mana tadi? Mana yang menyatakan tadi? Mana al aslu? Yang pertama. Kalau misalkan terjadi kasus, misalkan falau idda'a alaihi rabbul mal al khiyanata fal qawlu qawlul amil li'anna al asla adamuha. Jadi li'anna al asla adamuha. Kenapa kok didasarkan di situ? Li'anna al asla adamuha. Tadi hanya rujuknya kemana? Mudorobah nanti kan gitu kan. Mudorobah itu maksudnya ya amanah. Ya mudorobah itu kan diberikan atas dasar amanah. Kirot juga diberikan atas dasar kirot, ya kan. Terus kemudian
Jadi itu semuanya adalah amanah. Jadi kalau misalkan ada seorang pemilik harta menuduh bahwa telah terjadi khianat atau tindakan khianat dari pihak amil, maka yang dibenarkan kaulnya siapa? Kaulnya amil. Mengapa? Karena asal-asalnya itu adalah ketiadaan dia untuk menjalankan suatu amanah. Jadi makanya dari itu ketika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain, itu sebenarnya adalah sifatnya juga menyerahkan harta kepada orang lain. Sebabnya sama dengan orang memberikan kepercayaan terhadap orang lain. Kalau memberikan kepercayaan terhadap orang lain, maka ketika melepaskan harta kepada orang lain jangan sembrono. Kan begitu seharusnya. Nah, tapi kok dia tiba-tiba menyerahkan harta itu kepada si amil. Akhirnya kemudian terjadi kerugian. Setelah terjadi kerugian, terus kemudian pihak Rabbul Mal menuduh si amil bahwasanya amil telah melakukan khianat. Qaul yang diterima qaulnya siapa? Qaulnya amil. Soalnya dia sebelumnya nggak punya amanah, nggak menjalankan sebelumnya nggak punya tanggungan untuk menjalankan suatu amanah. Terus juga sama dengan itu. Wakada yusaddaqu fi qadri rasil mal li annal asla adamu ziyadah. Sama dengan harta yang diserahkan kepada amil. Kok misalkan amilnya amil itu mengaku bahwasanya nggak ada keuntungan sama sekali. Gimana ini, nggak untung sama sekali ini, terus gimana ini? Akhirnya kemudian pihak Rabbul Malnya nggak mendapatkan hasil sama sekali, nggak mendapatkan hasil dari modal yang sudah disuruh mengelola tadi, misalkan. Nah, qaul yang diterima qaulnya siapa? Qaul yang diterima qaulnya siapa? Qaul yang diterima qaulnya siapa? Wakada yusaddaqu. Berarti qaulnya siapa? Qaulnya ambil juga yang diterima. Enggak untung sama sekali misalnya. Diterima apa enggak qaulnya ambil? Diterima. Jadi qaulnya ambil diterima. Selagi ada laporan yang jelas, kan diterima. Soalnya pengakuan ambil semacam itu kepada Rabbul Mal, kepada pemilik modal, itu kan harus disertai dengan catatan yang jelas. Ternyata pencatat itu penting. Bendahara itu penting. Kenapa kok yang dimenangkan qaulnya amil? Ya sebab aslinya adalah bahwasannya modal yang sudah diserahkan kepada orang lain, bahwa modal itu adalah sama dengan harta titipan. Sama ngerti harta titipan? Harta titipan itu kembalinya harus berupa ya harta itu sendiri kan aslinya. Jadi sama dengan harta titipan, sama dengan wadiah atau mudah. Jadi harta itu kan harus kembali. Jadi kalau namanya harus kembali berupa fisik harta itu sendiri, berarti kan ada ziyadah. Jadi anal asla adamu ziyadah. Jadi aslinya harta itu enggak berkembang, harus kembali berupa harta itu saja, sejumlah harta itu saja. Paling tidak seperti akad utang.
Kalau utang kan berarti hartanya, uangnya harus kembali sebesar uang yang diserahkan. Jadi aslinya begitu. Jadi kalau misalkan kok pihak amil kok kemudian mengaku bahwasanya waduh nggak laba, memberikan laba itu sifatnya adalah memberikan dapat laba atau tidak, itu adalah kembali kepada muktadul akdi dari akad qirot. Tujuannya muktadul akdi dari akad qirot itu untuk apa? Tujuannya akad qirot itu apa? Intisari dari akad qirot itu apa? Memberikan rukhsah, memberi menolong orang lain supaya dia itu bisa usaha, bisa kerja. Ya, aslinya kan jadi dikembalikan ke sana, lalu dikembalikan kepada itu akhirnya. Jadi itu urut-urutannya. Sebenarnya ini kalau misalkan diuraikan ke bawah banyak itu Mas ya gitu. Karena dalam akad muamalah itu selalu ada runtutan. Di muktadul akdinya itu aslinya akadnya apa, harus tahu, harus bisa meruntutkan. Alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.